The Power of Kepepet, Kak. The Power of Kepepet. Iya. Gimana sih ceritanya kok bisa kepepet itu? Kan awalnya itu di tim sekolah kan kekurangan pemain. Nah, itu kurang. Akhirnya kan di kelasku ada ujian itu. Aku ikut, biar gak ikut ujian itu. Akhirnya sampai sekarang ke bawah, sampai sekarang bisa volley itu awalnya dari situ. Oh, agak mind blowing ya, agak gimana, di luar ekspektasi, ternyata di luar. Nggak pengen ikut ujian. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Bembi Elsadila Irawan di IIK Bakta Podcast. Gimana nih kabar kalian setelah beberapa episode yang lalu bertemu dengan saya, dan kembali lagi dengan saya lagi, nggak bosan-bosannya ya. Saya harap jangan bosan sama saya. Nah, ngomong-ngomong ini soal UKM di IIK Bakta itu sangat banyak sekali. Bahkan sampai hari ini pun kita masih ada beberapa banyak antrean yang UKM yang harus kita explore lagi, yang harus kita tanya-tanya lagi gitu. Biar kalian itu para mahasiswa baru biar bisa mengenal gitu, biar bisa nanti, oh aku pengen ikut UKM ini loh, aku pengen ikut UKM itu loh, sesuai dengan passion, keinginan masing-masing. Ataupun mungkin dari mahasiswa yang sudah daftar, yang sudah jadi bagian dari IIK Bakta itu boleh banget, misal ada tiba-tiba kepengen gitu ikut di pertengahan semester seperti itu. Nah, di hari yang cerah ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa di bidang olahraga ya, di bidang apa ya, UKM yang di bidang olahraga. Setelah tadi kemarin ada futsal, sekarang ada volley gitu. Nah, langsung saja untuk bintang tamu kita, saya hai dulu di kamera dong, Kak. Halo. Terima kasih lo sudah hadir Ya, di terima IIK kasih kembali. Gimana perasaannya hari ini? Seneng banget bisa di ini podcastnya IIK. Baru pertama kali. Baru pertama kali. Wah, luar biasa. Semoga nanti kedepannya bisa ketemu lagi di Amin, sini atau mungkin di bisa. event lain. Ya, amin gitu. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hiksal Dava Albani dari Prodi S1 Farmasi angkatan 2020. Berarti masih baru ya, masih mahasiswa baru nih. Masih Ya. Iya nggak sih? Sudah tingkat 2. Sudah tingkat 2 ya, berarti sudah punya adik kelas. Sebentar lagi akan punya adik kelas lagi kan ya? Wah, luar biasa. Yang sebentar lagi saya juga lulus gitu ya, berarti ibaratnya sudah nggak di sini. Ya enggak deh, jangan sampai gitu. Oke, langsung saja buat teman-teman, kita langsung ngobrol, kita langsung seru-seruan di sini biar kalian tahu apa sih itu UKM Volley, bagaimana sih itu UKM Volley gitu di IIK Bakta. Langsung saja ya? Iya. Boleh ya? Siap ya? Gak usah tegang, santai aja. Oke. Kita lepas masker dulu ya teman-teman. Tenang aja, kita sudah melakukan cek suhu tubuh, kita juga sudah vaksin, dan kita juga jaga jarak tentunya di sini. Oke. Sudah sejak kapan sih suka volley? Suka volley itu sudah dari dulu SD, Kak. Dari SD berarti suka volley gitu. Oke. Nah, langsung masuk ke IIK Bakta, langsung pengen ikut. Iya, langsung menuju ya di UKM Volley ini. UKM Volley. Jadi dari awal ikut UKM langsung di volley pilihannya. Pilihan pertama. Oke, luar biasa. Emang hobi atau apa? Hobi dari dulu sih mungkin. Hobi dan bakat kalau bisa. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu tentang UKM Volley nih, akhir-akhir ini tuh kegiatannya masih aktif atau berkurang sih selama pandemi atau selama Alhamdulillah aktif ya. Aktif. Sampai saat ini masih aktif, dan teman-teman juga semangat banget kan, dulu sempat vakum karena pandemi. Jadi sekarang alhamdulillah aktif. Oke. Jadi nggak ada perubahan atau gimana? Mungkin perubahannya untuk saat ini kita masuknya itu 50% dulu. 50%. Iya. Oke, untuk anggotanya sendiri sekarang ada berapa nih kalau boleh tahu? Tadi Alhamdulillah ada 110-an. 110-an. Wow, luar biasa loh. Gila. Berarti untuk 110 orang itu dibagi 50% itu pertemuannya gitu. Iya. Oh gitu. Jadi biar kayak enggak berkerumun gitu ya, meskipun masih ada Covid gitu, tapi kan, emang dari SD tuh kamu sudah tertarik di UKM di volley atau gimana? Udah ada wangsit, udah ada gimana? Udah ada bisa main-main gitu? Awalnya sih belum bisa sama sekali. Oh, masih belum bisa. Itu The Power of Kepepet, Kak. The Power of Kepepet. Iya. Gimana sih ceritanya kok bisa kepepet itu? Kan awalnya itu di tim sekolah kan kekurangan pemain. Nah, itu
kurang, akhirnya kan di kelasku ada ujian itu, aku ikut biar gak ikut ujian itu. Akhirnya sampai sekarang ke bawah, sampai sekarang bisa volley itu awalnya dari situ. Oh, agak mind blowing ya, agak gimana, di luar ekspektasi, ternyata di luar nggak pengen ikut ujian, ikut seleksi itu atau gimana ikut? Nggak langsung ikut main, meskipun jadi cadangan awalnya itu. Oh, itu kayak ada turnamen pertandingan gitu, Iya. kekurangan pemain. Nah ini aku ikut. Akhirnya aku ikut. Terus sekarang kabarnya ujian tuh kamu gimana? Tetap nyusul atau gimana? Alhamdulillah nggak ikut ujian. Oh gitu, jadi kayak ada toleransi Iya. gitu ya. Itu SD? SD gitu. Waktu kelas berapa kalau boleh tahu? kelas 4 kalau nggak Kelas salah. 4 itu ujian apa? Matematika biasa. Oke. Kalau saya jadi kamu tuh, kayaknya iya deh kayak gitu juga deh. Ya, nggak apa-apa. Berarti emang apa ya, kesengajaan itu membuahkan hasil, untungnya gitu lah ya. Sampai sekarang berarti biasanya dikatakan berapa tahun ya udah? Lebih 5 tahunan ya. 6-7 tahunan. 6-7 tahunan dan sekarang bisa jadi pro player volley gitu ya. Amin. Kan siapa tahu nanti bisa jadi tim di nasional, di provinsi gitu ya. Nah, dari anggota UKM volley sekarang ada beberapa orang ya, Kak. Nah, apa berkurang atau jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya? Nah, kalau dibilang berkurang atau enggaknya itu kurang tahu, kan saya sini join di UKM kan di awal-awal pandemi. Jadi kalau dibandingkan dengan yang dulu mungkin kurang tahu kalau jumlahnya berapa itu kurang tahu ya. Kayak kalau nggak salah kayaknya itu deh tetap stabil, kalau nggak naik sih kalau nggak salah, dari 100. Tapi dengar-dengar itu naik. Iya kan, naik iya. Sih kayak 110 tuh kayaknya naik deh kalau dari perkiraan aku sih. Iya, naik kayaknya. Kalau soal di angkatan aku 2019 tuh emang beberapa cumaan gitu loh yang tertarik di bidang volley. Nah, mungkin tuh setelah dengar dari penjelasan kamu sekarang 110, berarti ya naik gitu loh. Iya, naik lumayan banyak ya, meskipun pandemi, meskipun itu, tapi tidak menyulut tidak mengurangi rasa masuk ke UKM volley gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, untuk kakak sendiri nih, selama dari SD sampai sekarang kuliah kan udah lama banget, udah pernah ikut turnamen apa aja? Kalau dari dulu sering ikut turnamen. Biasanya turnamen ya? Iya. Bahasa kalau tak kira apa pertandingan atau apa turnamen ya? Iya, pertandingan bisa, turnamen bisa. Oke. Jadi udah banyak sekali. Alhamdulillah sudah. Kalau boleh disebutin ada apa aja? Biasanya kan dulu kan event yang paling kecil kan antar SD di perlombaan khususan itu. Nah, itu kan nanti kalau menang nanti dikirim ke kabupaten gitu. Oh gitu. Iya. Kabupaten. Kak, asalnya dari mana? Dari Tuban. Dari Tuban. Ya. Oke, dari Tuban. Halo warga Tuban yang halo. Kangen nggak sama Tuban? Kangen banget. Oke, jadi turnamennya udah pernah diikutin beberapa kali gitu ya? Iya. Oke gitu. Nah, sudah pernah ke tingkat provinsi belum? Untuk saat ini belum. Didoakan semoga bisa. Amin, karena mungkin setelah semakin terlatih dan mungkin siapa tahu akan depannya kamu jadi mahasiswa IK Bakta juga ikut UKM volley, ada pertandingan futsal volley volley tingkat provinsi, siapa tahu bisa mewakili kampus, bisa. Semoga saja bisa. Amin gitu ya. Pernah mewakili UKM volley pertandingan gitu gak? Atau mungkin sparring atau mungkin apa gitu? Nah, untuk mewakili sih belum, tapi untuk sparringnya kita akan ada proker di akhir bulan ini. Akhir bulan ini gitu. Dengan siapa kalau boleh tahu? Dengan kampus kesehatan di Kota Kediri pastinya. Kampus kesehatan. Jadi ada itu nggak kemauan kayak misalkan sparring dengan kampus yang lain selain kesehatan gitu? Ada, tapi diutamakan yang kesehatan terlebih dahulu, nanti bisa next bisa yang lain, kampus lain gitu ya. Oke, boleh. Ada yang pengen nggak sih pengen sparring tapi tuh lebih di kelas kalian, maksudnya kayak di adik kelas kalian gitu loh, SMA gitu. Imbang nggak sih kalau gitu? Enggak, kalau itu kurang imbang ya. Dilihat dari segi faktor umur juga gitu ya. Takutnya nanti kalah atau gimana gitu, ke sliding atau gimana. Oke. Nah, aku pengen tanya nih, kan ada volley biasa sama volley pantai itu sama aja kan ya? Atau mungkin ada bedanya? Di bedanya mungkin cuma di lahannya aja gitu ya. Iya, di pantai kan sama, kalau di volley kan bisa di indoor outdoor. Kalau yang pantai itu cuma jumlah pemainnya yang beda. Oh, beda. Iya, kalau pantai kan 2, kalau volley biasa 6. Oh, gitu. Volley pantai tuh apa itu ya? Cuman have fun aja atau pertandingannya nggak sih?
Kalau di voli pantai kurang tahu Kak, tapi mungkin ya Evan juga ya. Evan ya. Okay. Tapi lebih menguras tenaga pastinya kalau voli pantai. Ada cita-cita pengen coba belajar voli pantai gitu? Kan soalnya paling medannya kan lebih berat ya, karena yeah. Kan di pasir. Itu pernah coba atau mungkin pernah pengen? Kalau coba pernah dulu. Gimana? Berat kan berat, ya? Berat banget. Berat. Iya sama sih emang berarti enakan lebih di indoor. Iya. Di indoor di lahan biasa gitu ya. Oke, luar biasa nih. Di UKM Volley ini ada persyaratan ikutnya nggak, persyaratan kayak kriteria harus tinggi, harus apa, harus ini itu gitu? Kalau persyaratan sih nggak ada, jadi bebas semua. Yang penting kita semangat, mau berlatih itu udah bagus. Kalau mau masuk silahkan gitu, kita welcome pokoknya. Oke, baik. Jadi nggak ada kriteria harus tinggi, harus nggak ada. Kalau harus tinggi harus itu kayak lamar apa kerja harus ngelamar kayak gitu-gitu ya. Tinggi badan minimal gitu kan, enggak ya berarti emang semua bisa masuk di UKM Volley. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kayak aku pendek, aku gemuk, aku bukan body shaming ya, tapi aku jujur aku juga pendek gitu loh. Siapa tahu aku mungkin dari sini pengen belajar volley kan, takutnya nanti ada persyaratan yang nggak memenuhi syarat gitu ya, kayak tinggi badan nggak memenuhi syarat, kayak misalkan kayak basket kan juga gitu kan, tinggi-tinggi apakah harus yang pendek itu bisa gitu loh. Bisa kan, selagi ada niat, selagi ada mau kan langsung aja ikut gitu ya, berarti nggak ada persyaratan khusus. Nah untuk di UKM Volley nih ada tinggi badan itu mempengaruhi nggak sih, atau mungkin di permainan gitu ada tergantung posisinya Kak. Oh ada posisi-posisinya. Iya, kalau mungkin di smash atau block itu mungkin anaknya harus tinggi. Gitu. Jadi tapi tetap divariasi kan. Iya, tetap variasi tetap. Kalau di aku nih kan tinggi, aku kan pendek. Iya. Aku kan pendek nih. Aku biasanya kalau misalkan di posisi itu di mana? Mungkin bisa di libero, bisa di libero. Libero itu pemain apa? tengah. Oh, di tengah gitu. Yeah. Gitu. Ya, kalau di smash tuh di depan ya. Iya, di depan. Gitu. Saya berarti harus di tengah nih ya. Tapi saya nggak pengen di volley gitu. Tapi bisa gitu loh, sekali kayak lemparin itu, aku tuh bisa tinggi gitu loh. Oh. Kuat gitu, kayak sini aku kuat. Cuman kalau untuk yang apa sih kalau gerakan gini-gini? Passing atas. Passing atas aku nggak bisa. Tapi kalau sekali lempar gini, tanganku kuat. Oh. Meskipun merah ya kan, maklum merah. Iya. Bisa. Kalau pemula masih merah, panas. Panas gitu. Tapi bisa lah gitu. Kakak sendiri kan pernah main nih dari SD sampai kuliah ini. Yeah. Nah itu pas waktu main sparring atau tanding itu, kakak tuh mahir di posisi apa? Kalau mahir sih belum, tapi kalau posisi itu biasanya universal. Universal, oke. Iya, bisa di servis, bisa di libero juga bisa. Libero, oke. Libero tadi yang di tengah, smash yang ada di depan, yang di belakang itu serven sama pertahanan biasanya. Pertahanan. Oke, jadi ada 4 itu, apa? 3 itu, 4. Libero, serven, terus smash sama yang apa itu? Kalau saya biasanya toser itu biasanya di yang mengumpan. Oh, yang mengumpan gitu. Oke, jadi universal ya, berarti lebih ke itu. Berarti jago segala posisi dong. Tapi alhamdulillah gitu ya. Tapi pernah nggak sih kakak menemukan bahwasanya teman kakak tuh cuman di posisi itu tok gitu loh? Ya ada, pastinya ada. Berarti emang kekuatannya emang di situ gitu. Iya, jadi kalau dia udah di belakang mungkin kalau saat main itu diganti. Jadi pas dia di depan dia lagi yang masuk gitu. Oh gitu, pasti gitu diganti ya. Oke, untuk tadi sekarang sudah menyebutkan berarti universal, berarti semua bidang bisa gitu ya. Berarti bisa dikatakan jago nih. Amin. Ada cita-cita nggak sih kayak pengen jadi kayak ada idola sendiri nggak? Dari idola pemain volley yang kamu ketahui? Kalau idola nggak ada, ya diri sendiri aja ya. Oke, luar biasa. Jadi diri sendiri ada idola ya. Semangat untuk mencapai tahap sebagai atlet Indonesia. Wah, luar biasa. Saya tunggu loh nama Anda di kancah internasional. Saya tunggu di depan layar. Oke, nah dari semua teknik permainan volley itu teknik apa yang paling sulit untuk kakak? Kalau dibilang sulit nggak sulit kalau kita mau belajar. Menurut saya biasa-biasa aja. Kalau mau belajar itu kan normal gitu. Oke, berarti itu sebagai pemula nih kayak aku tuh paling sulit tuh menurut kakak tuh di bidang apa? Mungkin di teknik apa? Di block sama itu. Di smash mungkin kesulitannya di situ. Tadi pak yang paling sulit menurut kakak nggak ada ya, berarti emang easy banget ya, easy kayak apa sih? Ini apa sih gampang banget gitu ya. Dia ada teknik passing atas,
passing bawah, smash, blocker, service. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi semuanya bisa gitu ya. Iya. Dan di UKM volley sendiri, kalau semisalkan latihannya tuh kayak gimana kalau boleh tahu? Kalau Dimulai misalkan dari minggu ini latihan passing atas dulu gitu. enggak, jadi gini, kalau latihan itu kan biasanya datang langsung pemanasan, fisik kan. Habis fisik itu langsung kita latihan passing bawah, passing atas, terus servis sama smash gitu. Langsung habis itu kalau udah semua langsung kita main. Oh gitu. Iya. Terus berarti di hari itu, misalkan hari Senin latihan nih. Iya. Hari Senin latihan. Itu berarti langsung passing atas, passing bawah langsung gitu-gitu langsung Iya. latihan semua gitu. Soalnya kan dibagi kan nanti. Kalau ini hari ini kan enggak apa? Jadwalnya bentrok sama UKM lain. Jadi dipercepat juga langsung Iya, jadi semua jadi satu jadi gitu satu. ya. Oke. Nah, kalau semisalkan nih ada temen kakak atau mungkin peserta baru yang bener-bener kayak kesusahan gitu di satu bidang atau mungkin di satu teknik gitu, itu dibelajari sampai bisa kan, sampai sampai bisa kita belajar bareng sampai kita bisa. belajar bareng gitu. Nah berarti biasanya kalau misalkan tadi langsung kayak pemanasan, langsung belajar teknik-teknik itu, langsung main itu berarti sama teman gitu ya? Iya, sama teman. Sama teman gitu. Oke. Nah boleh nggak kak kalau yang nggak pernah main volley ikut UKM volley? Boleh banget. Boleh banget Boleh ya. banget. Karena emang apa ya? Tergantung niat, tergantung niat. Terus juga kalau misalkan mau ya ayo gitu, belajar bareng. Jadi nggak usah minder ya buat teman-teman yang di rumah kayak aku nih. Mungkin aku udah kayak apa ya, jago jago di serven tadi yang umpan gitu loh, yang itu aku bisa. Cuman aku nggak pengen di bidang olahraga kali ya. Mungkin kalau siapa tahu sekedar main gitu bisa, oke lah gitu lah. Jadi nggak harus bisa main volley ya, nggak harus. Ditunggu buat teman-teman daftar di UKM volley gitu. Boleh nggak sih kalau misalkan tiba-tiba di pertengahan semester gitu aku pengen ikut UKM volley? Boleh banget. Boleh ya. Jadi pasti ada keterlambatan kan kalau kayak gitu. Kayak misalkan yang kamu udah masuk duluan, terus ada tiba-tiba teman masuk pertengahan kan pasti kan ada materi yang ketinggalan gitu, gimana? Kita belajar dari awal tetap kayak passing atas, passing bawah, terus baru main gitu. Iya, tetap gitu terus. Setiap latihan. Oke. Nah, dari UKM volley sendiri ada kayak proker unggulan nggak? Kalau proker unggulan sih ada. Itu kalau boleh tahu apa? Lomba nasional kayak. Nasional. Iya. Wih, sudah berani lihat nasional itu apa kayak standing gitu. Iya, pertandingan. Apa maksudnya kayak tingkat umum atau umum gitu? Umumnya tapi mengarah ke kampus kesehatan. Oh gitu. Iya. Jadi perwakilan sekampus kesehatan Indonesia yang ada UKM volley boleh ikut itu lombamu itu. Iya, pertandingan event gitu. Kalau boleh tahu kapan nih, boleh spill the tea gak? Mungkin kalau rencananya di bulan Juni kalau nggak salah. Bulan Juni, amin, semoga terlaksana. Kan siapa tahu kayak, wah ini ada IKA Bakta melaksanakan pertandingan event setingkat nasional nih gitu kan. Jadi kampus kesehatan kita tuh semakin terkenal di luar sana dan semakin banyak yang daftar di sini gitu. Nah, ada nggak sih goals tujuan dari UKM kamu, UKM volley sendiri gitu? Maksudnya kan nanti kedepannya aku UKM volley ada yang pengen ini pengen itu gitu. Ya tujuannya kan biar yang mengembangkan bakatnya volley itu lebih bisa. Terus kan biasanya ingin apa ya, biar memperkenalkan kampus juga kalau kita ada event di luar gitu. Oh gitu. Jadi goalsnya itu ya yang paling utama gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, selama pandemi nih, kamu masuk pandemi? Iya, masuk pandemi. Itu UKM-nya gimana? Kalau di daring? Enggak, kalau di 2020 bener-bener vakum. Bener-bener vakum. 2020 2021 vakum, bener-bener vakum. Soalnya kan kalau volley kan harus secara luring. Latihannya. Oh, jadi nggak ada kayak diganti lo online gitu, nggak ada? Mungkin ada di akhir gitu. Oh, lebih sebelum semesteran biasanya. Oh itu, gitu. Iya. Itu ngapain? Biasanya cuma teknik-teknik aja, nanti di video gitu. Oh, di video gitu ya. Jadi kayak kelas online biasa gitu ya gitu. Oke, luar biasa. Ada proker seminar gitu nggak sih? Kalau biasanya kan proker unggulan teman-teman kan seminar workshop gitu ya. Itu ada nggak sih di UKM volley?
Belum ada kalau seminar-seminar. Jadi Mungkin kayak sparring event gitu aja. sparring event gitu ya. Mungkin siapa tahu mungkin bisa lah diusulin jadi workshop gitu. Ya, Ngundang atlet Indonesia gitu kan, kayak secara sehat gitu loh. Jadi kayak bincang-bincang gitu loh. Iya. Jadi kayak biar tahu pengalaman dari atlet itu mungkin bisa gitu di Semoga next itu. Oke. Nah, dari sini mungkin gimana? Ada yang disampaikan lagi buat teman-teman yang ada di rumah? Buat teman-teman yang ada di rumah tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Oke, gitu aja ya. Yang Iya. penting, yang paling utama itu gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu Instagramnya apa untuk UKM Volley? UKM Volley Bakta 21. UKM Volley Bakta 21. Iya. Oke, itu langsung aja kepoin di sana buat teman-teman yang pengen daftar tuh, langsung aja klik follow dan langsung DM ya. Ya, Kalau langsung misalnya aja. tanya-tanya gitu, Ya, 24 jam. 24 jam. Tanya dijawab gitu ya. Pasti kalau misalkan kalian ikut UKM Volley nggak bakalan nyesel, karena di UKM Volley kita belajar bareng-bareng, kita mulai dari nol. Semisal kalian yang mulai dari semester tengah-tengah, kalian akan tetap belajar dari nol. Karena emang gitu terus ya, dari passing atas Iya, passing bawah, terus belajar gitu main terus ya gitu. belajar. Sampai kalian tuh bisa gitu ya. Dan jangan minder kalau misalkan punya fisik yang misalkan pendek atau mungkin yang gimana, itu nggak usah minder, langsung aja join di UKM Volley. Kalau misalkan kalian niat dan mau, langsung aja ikut UKM Volley, ditunggu sana, nanti ketemu sama kakaknya ini. Yeay. Punya itu nggak? Apa? Fans gak di sini? Siapa tahu kan terkenal setelah masuk sini. Wih, Kak siapa tadi, Kak? Dava. Kak Dava ya, Kak Dava gitu. Ada fans itu nggak? Nama fans? Gak ada, Gak ada ya, semua keluarga, semua teman iya, gitu teman ya. semua. Oke, baik, mungkin itu dia. Terima kasih sudah hadir di IK Bakta Podcast. Semoga UKM Volley lancar sampai Amin. apalagi sekarang kan udah kayak peralihan, udah mau boleh itu kan praktek lagi kan. Iya. Berarti kan udah latihan lagi. Udah Latihan lagi. Di latihan. setiap hari apa kalau bertahu? Latihan di hari Selasa sama Kamis jam 6:30 malam. 6:30 malam di Lantai 6. Lantai 6 di Sport Adipatma itu Center, ya, ya. Sport Center. Oke, ditunggu ya buat teman-teman, langsung aja join di UKM Volley Bakta ya, tadi 21, langsung aja tanya di situ. Terima kasih udah hadir sekali lagi. Terima Jangan kasih banyak. kapok ketemu saya, jangan kapok kesini lagi, siapa tahu kita bisa bincang-bincang lagi di sini. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel IK Bakti Wiyata, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian semua. Ditunggu join di UKM Volley Bakta ya. Dadah.